Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang sarjana teknik industri lulusan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Beliau memulai bisnis Tiens waktu masih duduk di bangku kuliah. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang skripsi dan mulai berpikir untuk mendapatkan penghasilan, beliau menyambut baik ajakan teman sekelasnya untuk bergabung di bisnis Tiens. Berbagai penolakan dan tantangan dari keluarga, teman, dan orang-orang terdekat tidak membuatnya putus asa mengejar kesuksesan di bisnis Tiens. Dengan prinsip, jika Anda ingin memiliki apa yang orang lain tidak miliki, lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Dan keyakinan akan masa depan yang cerah bersama Tiens membuatnya terus berjuang. Sekarang ini beliau berhasil memiliki kebebasan waktu dan finansial. Reward luxury car, yacht, plane, dan villa telah berhasil diraihnya dalam waktu 5 tahun sejak mengambil keputusan menjalankan Tiens dengan serius. Beliau telah membantu puluhan orang menerima luxury car, yacht, plane, dan villa, serta ratusan orang penerima success trip, motor, dan mobil niaga di jaringannya. Mari kita belajar dari Eric Yong. Terima kasih, senang sekali saya ada di sini. Kita akan mulai langsung sesi kita siang hari ini, Bapak Ibu. Mengatasi kendala. Kalau kita bicara mengenai mengatasi kendala, Bapak Ibu, itu sebenarnya hal yang Anda akan hadapi dimanapun. Justru yang membuat Anda hidup karena Anda punya kendala, kan? Kalau manusia nggak punya masalah lagi, ada nggak, Bapak Ibu? Sudah nggak ada, karena pasti sudah di 2 kali 1 itu, Bapak Ibu ya. Itu artinya sudah nggak punya masalah. Kalau Anda punya masalah, itu membuktikan bahwa Anda masih hidup. Bersyukurlah Anda punya masalah. Nah, mengatasi kendala adalah salah satu skill yang Anda sudah pelajari di bisnis ini. Bisa dibilang ini salah satu juga yang skill yang paling penting, Bapak Ibu. Ya, karena tujuan dari mengatasi kendala, apakah hanya menjoinkan orang? Gak hanya berhenti sampai menjoinkan orang, Bapak Ibu. Gak hanya supaya Anda berkembang secara people skill, itu semua benar. Tetapi yang paling penting saat Anda punya skill mengatasi kendala, karena tujuan ini adalah Anda pakai skill ini untuk apa? Menemukan orang-orang punya visi yang sama dengan Anda. Menemukan orang-orang punya hasrat yang sama dengan Anda yang mau serius membangun bisnis ini. Jadi tim player Anda nantinya. Kan itu tujuan yang paling penting ya. Itu sebabnya Anda harus punya skill mengatasi kendala ini. Tulang punggung kita di bisnis ini yang paling utama adalah presentasi dan follow up. Presentasi pasti, tapi saya akan bicara ke follow up-nya. Kenapa? Prestasi ya seperti itu aja. Anda buka flip chart dari One Vision, Anda baca, itu juga sudah presentasi. Kalau Anda belum bisa prestasi yang karena jam terbang ya, kita bicara sekali lagi masalah jam terbang, Bapak Ibu. Kalau Anda belum punya jam terbang yang tinggi, ya sudah, tinggal buka laptop, Anda ikuti, baca pun Anda sudah presentasi. Tapi kalau follow up itu butuh skill tersendiri, Bapak Ibu. Kalau Anda masih awal-awal, dibantu sama upline. Kalau prestasi coba sendiri pun masih bisa, tapi kalau Anda follow up awal-awal dibantu oleh upline. Karena kalau Anda sendiri biasanya jadi masalah apa? Gak bisa mengatasi kendalanya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang akan takut waktu melakukan follow up. Makin banyak presentasi, Bapak Ibu, tentunya itu makin banyak follow up. Jadi yang harus dilakukan di bisnis ini adalah supaya dapat makin banyak follow up. Karena follow up tujuannya sekali lagi mendapatkan orang yang punya visi yang sama, yang mau bergabung di bisnis ini, yang mau serius. Artinya di awalnya Anda harus banyak melakukan yang namanya presentasi. Ya, dari mana presentasi? Dari daftar nama. Nah, follow up bisa dibilang adalah salah satu kerja terberat di bisnis ini. Butuh skill yang paling lama dipelajari. Bahkan bisa dibilang sampai hari ini, Bapak Ibu, saya masih belajar mengenai cara follow up. Gak pernah ada cara yang terlalu hebat, terlalu efektif, gak pernah ada. Kenapa? Karena semua cara follow up itu adalah fleksibilitas, fleksibel. Karena yang kita temui adalah manusia. Kita adalah people business, Bapak Ibu. Ketemu sama si Bu Ani, terus kita pindah ke Pak Budi, beda follow up-nya kan? Karena si orangnya beda background, beda masalahnya, Bapak Ibu sekalian, ya beda pendidikannya, beda latar belakang keuangannya, pekerjaannya, pasti akan berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, secara umum kita memang bisa klasifikasikan nantinya, saya akan ceritakan, tetapi ujung-ujungnya personal touch nggak bisa digantikan oleh apapun, Bapak Ibu. Banyak orang takutnya kalau ketemu prospek ngapain sih, Bapak Ibu? Takutnya ketemu prospek yang gimana sih? Banyak nanya kan? Banyak nanya, apalagi kalau mukanya si prospek sudah koleris. Terus dia ternyata Anda tahu juga bahwa backgroundnya dia, waktu Anda dibawa oleh dolen Anda ya, yang diidentifikasi bukan Anda, lebih diidentifikasi si prospeknya. Ya, karena dia seorang direktur misalnya, perusahaan besar, udah punya rumah mewah, mobil mewah, Anda malah jadi takut, Bapak Ibu kan? Serem gitu ya ketemu sama prospek yang, wah, posturnya luar biasa, mukanya galak lagi. Nah, kalau saya pribadi, saya nggak takut sama prospek yang banyak tanya, Bapak Ibu. Saya malah seneng, saya cari prospek yang banyak nanya. Kenapa? Anda bisa bayangkan, Anda lagi home meeting. Ada 4 orang datang, semuanya diam waktu ada presentasi. Setelah ada presentasi pun semuanya diam. Anda tanya sama mereka, gimana Bapak Ibu sekalian, ada yang kurang jelas dari yang saya jelaskan barusan? Dan mereka semua tetap diam. Terus Anda gini-gini di depan matanya beliau tetap diam, Bapak Ibu sekalian ya.
Anda pulang dia diam, aduh Bapak Ibu, gak enak banget. Kalau saya lebih suka orang-orang yang mereka banyak tanya. Jangan takut sama orang yang banyak tanya Bapak Ibu. Biasa orang yang banyak tanya Bapak Ibu sekalian, ya, itu mereka pun kita bisa klasifikasikan beberapa orang sebenarnya. Tapi intinya adalah mau seperti apapun niat dia bertanya, sebenarnya itu hal yang positif aja, nggak ada negatifnya sama sekali. Semuanya positif. Yang pertama, ya, orang yang bertanya itu benar-benar pengen tahu karena dia belum jelas. Ini enak nih Bapak Ibu sekalian ya. Artinya orang ini bertanya karena belum jelas, artinya dia mendengarkan kita kan Bapak Ibu. Kalau orang yang nggak tanya sama sekali, bisa jadi dia nggak dengerin kita Bapak Ibu. Bisa jadi dia sibuk main handphone Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang tanya, minimal mereka pasti dengerin dan mereka mikirin apa yang kita bicarakan kan. Mereka menganalisa prestasi kita, makanya mereka bisa tanya. Maaf Pak, saya tadi kurang jelas yang bagian marketing plan. Jadi kalau misalnya saya bintang 3, ternyata dolen saya udah bintang 4 duluan, terus bonusnya gimana Pak? Minimal mereka menganalisa kan. Gak ada hal yang negatif, semua hal yang positif Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama ya, klasifikasi yang pertama. Tipe kedua Bapak Ibu, orang-orang yang mereka bertanya, tapi mereka sebenarnya itu cuman iseng atau ngetes kita. Dia cukup mengerti mengenai MLM atau pernah bergabung. Ya dia ngetes kita, pengen tahu aja Bapak Ibu. Apakah itu hal yang negatif? Enggak juga. Minimal Anda bisa nambah skill follow up kan? Anda bisa nambah people skill Anda kan? Karena waktu Anda melayani pertanyaan orang, Anda jadi lebih ngerti. Ya, maka disebut banyak pembicara di atas panggung sering ngomong, Bapak Ibu hari ini saya bukan mengajari Anda, tapi kita mau sama-sama belajar. Bahkan dengan saya bicara di panggung seperti ini, saya banyak belajar dari Anda. Itu faktanya kan? Kita memberikan ilmu Bapak Ibu, kita juga belajar. Makanya orang yang pelit ilmu nggak pernah punya ilmu yang tinggi Bapak Ibu. Jadi nggak masalah nambah skill follow up Anda. Nah yang berikutnya lagi, yang ketiga Bapak Ibu, ketemunya prospek negatif banget. Memang ini orang kurang ajar Bapak Ibu. Ini murni kurang ajar nih ya. Kelas 1 kurang ajar ya Bapak Ibu. Memang dia ini nggak mau join sebenarnya, ya. Atau malah dia mungkin sudah join di bisnis MLM yang lain, dia nyelinap aja di tempat Anda, home meeting. Terus dia pura-pura ngikutin. Terakhir dia mau jatuhin Anda. Iya, wah semangat sekali yang bilang iya tadi ya. Sering ngalamin itu berarti ya. Saya juga pernah ngalamin itu Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah itu hal yang negatif juga buat kita? Enggak juga. Semua hal selalu kita bisa lihat dari sudut positifnya. Ini juga hal yang positif. Kenapa ya? Kita bisa ngelatih kesabaran Anda kan? Anda mungkin dongkol banget tapi melatih kesabaran dong ya kan di depan banyak orang. Keren, harus kelihatan keren dong Bapak Ibu kan melatih kesabaran. Enggak ada jeleknya kan? Bukan melatih emosi loh. Dan berikutnya apa? Menjalani hukum proses karena Anda tahu hukum rata-rata. Dari 10 orang yang ada presentasi, ya 1 atau 2 orang yang join kan? Berarti Anda bisa bilang ini orang ke-7 atau ke-8 gitu aja toh. Nggak ada bedanya kok sama yang nggak negatif cuma nanya tetap aja nggak ngerti dan nggak join. Nggak ada bedanya sama mereka yang memang negatif gitu loh. Jadi ya 3 hal ini Bapak Ibu. Sekali lagi jangan takut sama orang yang banyak tanya. Carilah prospek yang banyak bertanya Bapak Ibu. Oke, kalau mereka nggak banyak bertanya, Anda pancing pertanyaan. Bagian produk tadi kira-kira Bapak sudah jelas belum? Tadi yang waktu saya jelaskan mengenai kalsium Pak, Bapak sudah jelas belum? Bapak bisa bayangkan, kasih ilustrasi sedikit boleh dong, pancing pertanyaan dari dia kan? Bapak bisa bayangkan, kalsium kita terbaik dunia loh, dari ekstrak sumsum tulang sapi segar. Di dunia ini nggak ada produk kalsium lain di luaran sana yang dari bahan seperti punya kita Pak. Pernah nggak Bapak temui? Minimal dia harus jawab enggak atau iya kan? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa pancing pertanyaan, karena intinya kita mencari orang yang banyak bertanya. Apapun niatan mereka dari 3 yang tersebut di atas, ya. Nah, kendala waktu follow up sendiri Bapak Ibu, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu ya, itu kendala ya. Dan mereka kita bagi dalam 2 tipe orang. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak yakin dengan bisnis multi levelnya, atau mereka bilang ini bisnis nggak masuk akal buat saya. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri. Mereka sudah percaya sama apa yang Anda ceritakan mengenai kehebatan bisnis Tiansi, 6 pilarnya. Potensi-potensinya, banyak orang yang berhasil dapat reward ini itu, jalan-jalan ke luar negeri, mobil mewah dan sebagainya, mereka percaya. Tapi mereka malah jadi takut karena mereka nggak percaya dengan dirinya sendiri. Orang tipe kedua ini cukup banyak kita temui Bapak Ibu, malah bisa dibilang lebih banyak orang yang tipe kedua. Saya pernah ketemu, pengalaman saya beberapa tahun yang lalu ya, saya home meeting di rumah dolen saya. Dia seorang mahasiswa barusan lulus ya, jadi sudah sarjana. Dia ngundang teman-teman kuliahnya dan anak-anak muda. Saya cukup suka prestasi anak-anak muda Bapak Ibu. Kenapa? Mahasiswa ya, saya lebih suka. Kenapa? Karena backgroundnya mirip sama saya. Jadi saya bisa cerita pengalaman. Paling enak kalau kita ketemu orang yang sama-sama kita. Kita bisa cerita pengalaman yang sama, kita bisa membuat mereka merasakan hal yang sama seperti kita. Sama seperti kalau misalnya Anda lihat pembicara di panggung, vision seminar, backgroundnya sama seperti Anda. Wah, ibu rumah tangga, bisa sukses. Saya juga bisa dong, kan saya ibu rumah tangga. Misalnya. Wah, mahasiswa, bisa berhasil. Cocok berarti saya bisa.
Tapi kalau misalnya Anda mahasiswa, Anda lihat yang ngomong di atas panggung seorang dokter spesialis yang sudah punya karir yang bagus, umurnya Anda 20, dia umurnya 55 tahun, terus dia bilang dia sukses, Anda masih bisa berpikir, iya iyalah orang dia 55 tahun, sudah jadi dokter spesialis selama 20 tahun terakhir, pasiennya banyak, kaya, bisa kan? Ya, tapi kalau kita background sama, mirroringnya akan jalan Bapak Ibu ya, kayak berkaca kita Bapak Ibu ya, oh ini sama. Nah, waktu meeting itu Bapak Ibu, semuanya positif. Tapi ada satu prospek yang saya paling interesting Bapak Ibu sama dia, saya paling tertarik. Kenapa? Karena orang ini dari awal saya presentasi sampai terakhir saya selesai, itu nggak berkedip ngeliatin saya, nggak berkedip, mukanya menampakkan tertarik sekali. Pokoknya ngeliatin, merhatiin terus Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu dia bernafas apa enggak ya. Tapi yang jelas mukanya nyebelin sekali Bapak Ibu ya. Sebenarnya mukanya nyebelin sekali. Dia kayak nyolot Bapak Ibu. Kayak nggak suka. Nah terus setelah selesai, saya selalu kejar ke orang ini buat tanya. Orang yang berbeda, ini satu tips buat Anda waktu follow up. Orang yang kelihatan berbeda di home meeting, ya sekali lagi ya, presentasi one on one, home meeting. Home meeting lebih bagus, karena Anda bisa efisiensi waktu ya. Nah, di home meeting Anda carilah orang yang berbeda Bapak Ibu. Yang berbeda, itu tipsnya satu. Nah saya ngelihat orang ini dan saya selalu banyak, waktu presentasi saya banyak lihat ke dia. Ya waktu follow up tanya jawabnya pun setelah selesai presentasi, itu saya banyak tanya ke dia. Gak berkata sepatah kata pun Bapak Ibu. Saya tanya, saya pancing apapun, dia nggak ngomong apapun ya. Saya kasih pertanyaan ini itu, saya pancing pakai cacing, saya pancing pakai ikan, saya pancing nggak ngomong sepatah kata pun. Pakai cumi juga nggak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya dia keluar Bapak Ibu. Dia keluar. Nggak ngomong apa-apa, cuma bilang sama saya, oke, saya mau keluar dulu. Ya sudah keluar. Terus setelah itu saya bilang sama dolen saya, coba Anda temuin orang itu. Tanya kenapa dia di luar gitu loh, kenapa kok tadi nggak mau ikutin sampai selesai sementara kita masih tanya jawab, kok malah dia keluar, kayak dia nggak nyaman. Waktu keluar sekitar 10 menit ngobrol, saya lihat kelihatan gitu ya dari luar, dari jendela rumah. Terus dolen saya masuk lagi Bapak Ibu, dia cerita ke saya seperti ini, teman saya tadi itu bukannya negatif ya, bukannya nggak mau nanya-nanya mengenai Tiansi, bukannya nggak tertarik, tetapi dia ini minder. Anda sadar nggak? Pernah ketemu begitu nggak Bapak Ibu? Waktu itu saya sudah terima sampai villa. Peringkat saya waktu itu mungkin kayaknya masih silver atau mungkin sudah gold ya. Diedifikasi begitu luar biasa oleh dolen saya si tuan rumah. Wah rumahnya Pak Erik ini, rekan saya ini begitu sekian miliar, sudah terima luxury car, bla 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 bla, sudah pergi ke luar negeri, bahkan disetelin video klip saya juga tuh. Kayak VS gitu Bapak Ibu ya. Ya oke lah, itu juga sebenarnya boleh, tapi meskipun nggak disarankan ya, tapi ya boleh. Akhirnya orang ini keluar karena dia nggak nyaman di situ, dia merasa minder. Waktu saya tanya background si dolen saya ini, dia bilang memang iya Pak, dia dari keluarga yang memang kurang beruntung secara ekonomi ya, nggak bagus. Jadi dia di kampus pun terkenal pendiam, dia orangnya minderan. Begitu di bisnis Tiansi, di presentasi luar biasa begini, dia malah jadi takut, jadi makin minder. Itu hal yang di luar dugaan saya Bapak Ibu. Karena waktu awal, saya waktu itu berpikir ini orang sombong nih kayaknya nih. Ya, ini orang sombong banget nih. Mukanya itu muka angkuh Bapak Ibu sekalian. Saya pikir, waduh ini orang sombong nih. Harus saya bom terus dengan saya tunjukin kehebatan Tiansi. Ya, dengan saya tunjukin apa yang sudah kita capai di bisnis ini, apa yang sudah saya hasilkan di bisnis ini. Malah makin minder Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi artinya ini cerita bahwa lebih banyak orang yang nggak yakin sama dirinya sendiri. Orang kayak gini bukan ditekan, kita harus encourage sebenarnya kan. Saya waktu itu salahnya karena saya berusaha tekan dia, karena saya salah ambil kesimpulan. Ya, saya jump to conclusionnya terlalu cepat Bapak Ibu. Ambil kesimpulan terlalu cepat. Ada cerita mengenai bus Bapak Ibu ya, busway gitu ya kalau di Jakarta. Ada busway penuh sesak. Terus dia berhenti di halte. Ada yang naik kan? Buka pintu, ada yang keluar, ada yang naik. Ada seorang wanita, ya, ada seorang gadis remaja, dia masuk ke bus itu. Penuh kondisinya, semua tempat duduknya penuh Bapak Ibu. Terus waktu si cewek ini dia naik dan pegangan ke tiang, nggak dapat tempat duduk kan? Di depannya ada anak muda, pemuda ya, lagi duduk, dia berdiri. Sama si mbaknya ditahan. Mas, sudah mas, makasih mas. Gak usah berdiri mas, saya berdiri aja nggak apa-apa. Mas silakan duduk aja nggak apa-apa, saya nggak jauh kok. Terus masnya dengan muka agak bingung, dia duduk. Ya sudah, disuruh duduk, ya duduk aja. Berarti ini cewek nggak mau duduk di tempat duduk saya kan, dia diam. Tapi beberapa detik kemudian dia nggak nyaman dan dia mau berdiri lagi. Si mbaknya dengan pedenya, mas nggak usah berdiri mas, nggak usah mas. Terima kasih, saya berdiri aja nggak apa-apa kok. Ya, saya memaksa mas untuk duduk aja tetap. Sampai 3 kali begitu dan terakhir masnya marah. Mbak ini gimana sih? Saya bukan mau ngasih tempat duduk buat situ. Saya mau turun di halte yang tadi loh mbak. Tapi gara-gara mbak halang-halangi, saya jadinya udah kejauhan nih kebablasan. Anda tahu nggak, namanya kita loncat ke kesimpulan terlalu cepat Bapak Ibu. GR banget gitu kan. Saya juga GR waktu itu ngalamin Bapak Ibu. Saya pikir nih orang
nyolot banget nih, mukanya angkuh ya kan. Di pertanyaan yang diajukan sedikit satu dua ada, tapi arahnya kayak nggak percaya ya, kayak meremehkan nih orang. Kenapa sih? Emang saya punya dendam apa sama orang ini ya? Kayaknya nggak ada apa-apa tuh, saya nggak pernah kenal dia, kok bisa begitu banget? Ternyata saya salah ambil kesimpulan. Nah, poin yang pertama saya akan bahas dulu. Orang-orang yang tidak yakin dengan bisnis multi level, atau mereka bilang, wah nggak masuk akal bisnis MLM ini ya, nggak masuk akal bisa begitu. Kita akan lihat fakta-faktanya Bapak Ibu, data-datanya. Yang pertama, MLM resmi terdaftar di Deperindak dan APLI. APLI adalah bagian dari World Federation of Direct Selling Association, bagian dari WFDSA Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya kalau hari ini ada ratusan MLM dan money game yang mungkin ilegal di luaran sana, tapi hanya ada sekitar 60-70 yang terdaftar di APLI. Saringan pertama adalah terdaftar di APLI. Jadi waktu Anda follow up, Anda bisa ceritakan bahwa kita masuk APLI. Itu saringan pertama. Prospek Anda boleh bicara negatif seperti apapun, tapi selama Anda sudah ada di APLI, TNC sudah ada di APLI Bapak Ibu, nggak bisa banyak berkata-kata Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang akan tanya mengenai marketing plan-nya. Mereka akan meragukan Bapak Ibu ya, nggak yakin. Mereka akan bilang, marketing plan-nya kok sepertinya kurang pas buat saya. Memang benar, ini adil. Porsi atau jatah yang pas buat saya Bapak Ibu. Yang kita lihat, TNC marketing plan-nya adil. Kenapa? Sekarang sih gampang sekali jawabnya Bapak Ibu, nggak usah pakai jelasin. Dapat sertifikat syariah, ya serahkan pada ahlinya. Kalau misalnya MUI sudah kasih sertifikat halal buat produknya, nggak usah mikirin halal atau enggaknya kan? Itu badan yang berwenang. Kalau sudah keluarin sertifikat syariah, artinya apa? Ya sudah, itu urusan bagian berwenang, Anda ikuti aja. Kemudian yang ketiga, di bisnis kita Bapak Ibu di TNC, bonus dan reward yang didapat itu karena ada omset. MLM yang benar seperti ini, ada penjualan produk Bapak Ibu. Kalau no omset ya no bonus. Anda boleh ngereng-ngerengnya sama Mr. Lilin, sama Mr. Legendian, aduh Mr. Lee tolong dong, saya dikasih reward. Kenapa? Saya punya hati yang tulus buat di TNC. Gak bisa ya? Hati yang tulus gak cukup Bapak Ibu sekalian ya. Anda butuh kerja keras, karena ada omset, ada bonus. Gak ada omset, gak ada bonus atau gak ada rewardnya. Jadi adil Bapak Ibu ya. Kemudian penjelasan mengenai 6 pilar. Nah ini aja. Orang bilang nggak yakin dengan bisnisnya, ya jelasin 6 pilar Bapak Ibu sekalian. Kurang yakin apa lagi dengan 6 pilar tadi kita yang sudah jelaskan ya, mengenai perusahaan dan ownernya, produknya, sampai dengan yang ketiga marketing plan, support system, konvensi internasional, penghargaan atau reward Bapak Ibu. Apalagi sudah jelas ya, semuanya sudah ada yang dapat loh. Perusahaannya ada, sudah 15 tahun di Indonesia, ya kita nggak usah pikirin itu. Mr. Lee sebagai owner, salah satu orang terkaya di China. Oke, perusahaannya segitu besar. Bahkan Anda mungkin sudah pernah ke sana. Yang sudah pernah ke sana ya tinggal bilang aja, Pak, Bu, saya udah pernah ke pabrik TNC yang di China, Industrial Park. Ini fotonya. Begitu bayarkan kita sudah pernah ke sana juga. Jadi intinya kalau ada orang bilang tidak yakin atau nggak masuk akal, salah satu jawabannya adalah 6 pilar Bapak Ibu. Nah, ini kendala-kendalanya sekarang. Kedua, orang-orang yang mereka berkata yang join duluan atau yang di atas pasti untung. Nah, kira-kira benar nggak bahwa yang join di atas pasti untung? Belum tentu Bapak Ibu. Tergantung kerja kerasnya kan? Ya kan? Tergantung kerja kerasnya. Kenapa? Marketing dan TNC sudah jelas. Kalau Anda mau naik peringkat butuh punya 2 atau 3 kaki. Kira-kira kalau misalnya sponsor Anda punya 1 kaki, Anda punya 2 kaki, siapa yang duluan naik peringkat Bapak Ibu? 2 kaki kan? Jadi nggak ada masalah. Ya, sama sekali nggak ada masalah. Artinya bisnisnya adil, ya dan masuk akal. Ya, karena Anda bisa melanggar peringkat sponsor atau upline Anda, nggak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga. Ada prospek Anda yang bilang bahwa bisnis ini memanfaatkan teman atau orang lain untuk kesuksesan kita. Pertanyaan saya, kira-kira Anda pernah nggak ditawarin sesuatu sama teman Anda? Apapun, asuransi, MLM, jual barang apapun ya, atau dia buka rumah makan, nawarin Anda. Kira-kira Anda nguntungin dia nggak? Ya, sebenarnya kalau kita nguntungin orang lain juga nggak apa-apa kan? Tapi kita bukan berarti manfaatkan orang lain buat kita sukses. Ya, itu adalah hukum dagang di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda lapar, habis ini acara Anda lapar, Anda ke warung makan, restoran di sebelah, terus waktu Anda mau beli, Anda mikir, waduh kalau saya beli nasi padang, yang punya untung. Jadi gimana? Mendingan supaya dia nggak untung, ya saya nggak usah makan. Gawat sekali Bapak Ibu ya. Kalau Anda hitung-hitungan masalah nguntungin orang lain, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, karena apa? Selalu ada imbal balik. Anda makan warung padang sebelah, Anda bayar dia, dapat untung dia kan? Tapi kan dia menyediakan makanan buat Anda. Anda kenyang kan? Keuntungan juga buat Anda, ya kan? Mr. Lee nih yang untung nih. Wah, nggak enak banget nih Mr. Lee yang untung. Saya jualan kalsium 10 juta, Mr. Lee untung. Iya, tapi kan Anda juga dapat untung juga kan? Nggak masalah.
Itulah bisnis Bapak Ibu, selama bisa saling menguntungkan. Kalau Anda jualan kalsium, semuanya buat Mr. Lee dan Tiansi, Anda nggak terima sama sekali, terimanya 0 bonusnya, itu baru nggak adil Bapak Ibu sekalian. Nah tapi di sini enggak, karena kita justru saling bekerja sama, bukan manfaatin orang lain. Berikutnya lagi yang keempat, bisnis cari-cari atau ngejar-ngejar orang. Saya nggak suka MLM, karena kalau saya join MLM, pasti saya harus ngejar-ngejar teman-teman saya. Ya, MLM itu kayak virus pokoknya. Saya udah join, saya harus tularin virus ini ke orang lain. Kalau saya nggak ajak orang bergabung juga di bisnis MLM ini, artinya saya nggak bisa berhasil. Nah ini saya nggak suka Pak. Maka saya nggak pernah mau join bisnis MLM, karena saya harus ngejar-ngejar orang. Oke, pertanyaannya, ada nggak bisnis yang ngejar-ngejar kambing Bapak Ibu? Ada, satu, tukang jual kambing. Ya, waktu mau hari raya kurban gitu ya, jual kambing. Tapi kan yang lainnya ngejar-ngejar orang Bapak Ibu sekalian. Waktu saya dulu nggak punya uang, belum join Tiansi, pernah nggak saya dikejar orang? Nggak pernah, cuma satu Pak Yimi nawarin saya Tiansi ya. Gak pernah kejar-kejar lagi selain itu. Tapi waktu saya punya uang, di Tiansi sudah mulai naik peringkat ya, udah bonusnya udah lumayan, dikejar-kejar orang nggak Bapak Ibu? Tiap hari loh diteleponin orang, ditawarin apa? Asuransi, member hotel, kartu kredit. Saya kemarin udah nyampe Jakarta ya, ditelepon tawarin KTA sekian ratus juta. Saya dalam hati mikir, waktu saya nggak punya uang ditawarin uang, udah punya uang ditawarin, nggak butuh ya. Iya, cuma 300 juta soalnya. Kalau 3 miliar saya mungkin masih butuh. 300 juta ya nggak butuh lah. Bisa nggak butuh 3 miliar? Waduh maaf Pak, cuma 300 juta ya sudah nggak butuh kalau gitu sementara ya. Tapi intinya adalah ya lumrah toh ngejar-ngejar orang. Tapi toh kita ngejar-ngejarnya buat siapa? Kan ini sebenarnya hanya masalah sudut pandang. Kalau ngejar-ngejarnya buat keuntungan kita, ya jadi nggak bagus kesannya. Kalau kita ngejar-ngejarnya buat bikin orang berhasil, apakah Anda protes? Iya, nggak mungkin toh pembicara VS naik ke atas panggung terus dia bilang saya merasa kecewa. Saya menjadi seorang god lion terima villa. Karena upline saya dulu ngejar-ngejar saya nggak rela dikejar-kejar. Maka saya benci sekali sama upline saya. Coba saya waktu itu nggak dikejar-kejar, saya pasti nggak akan terima villa. Uang gendeng ini Bapak Ibu. Nggak mungkin kan? Nggak akan ada yang marah Bapak Ibu karena dikejar-kejar sama upline-nya dan ternyata dia berhasil. Jadi ya nggak masalah kita memang bisnis hitam membangun jaringan. Jaringan apa? Manusia. Di luar sana bangun jaringan manusia nggak? Jaringan manusia sama aja Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya simpel. Kemudian yang kelima, kendala yang sering diajukan orang bilang harga produknya mahal, pasti di markup nih. Makanya bisa bagi-bagi bonus. Kalau nggak di markup, mana mungkin bagi mobil, bagi trip ke luar negeri gratis. Wah nggak mungkin lah. Jawabannya ada di mana Bapak Ibu sekalian? Jawabannya ada di efisiensi konsep distribusi yang ada di NDT Bapak Ibu sekalian. Kan di situ. Kalau perusahaan yang konvensional, itu pun sebenarnya harganya di markup juga nggak? Markup. Kan orang banyak salah pengertian mengenai markup Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda produksi habisnya Rp1.000 sabun mandi, let's say Anda produksi habis Rp1.000, Anda jual Rp1.000, emang ada yang sebodoh itu Bapak Ibu? Gak ada, pasti di markup kan? Tapi markupnya legal-legal aja, namanya juga orang dagang Bapak Ibu, selama ada yang mau beli gak jadi masalah kan? Tapi kalau di bisnis konvensional, yang terjadi adalah rantai distribusi yang panjang dari pabrik sampai ke konsumen yang melewati distributor besar, distributor kecil, gudang provinsi, gudang wilayah, sampai ke warung di sebelah rumah Anda, sampai Anda beli itu sabun mandinya misalnya, itu kan mereka semua makan uang di situ Bapak Ibu, para distributor dan agen dan warung tadi Bapak Ibu. Dan iklan, artinya apa? Semua model iklan juga Anda bayar kan? Undian-undian dari mana? Ya kita yang beli produknya itu yang bayar Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita bicara konsep efisiensi, konsep distribusi untuk bisnis multi level marketing, semuanya dipangkas dari pabrik langsung nyampe ke konsumen. Siapa konsumennya? Ya kita ini sekaligus distributor. Gak ada iklan. Akhirnya semua uang yang tadi pos-posnya kesana kesini itu bisa masuk jadi apa? Reward buat kita, jadi bonus buat kita. Sama aja. Majalah SWA menyebutkan bahwa bisnis konvensional itu 80% biayanya habis di distribusi Bapak Ibu. 80%. Anda beli satu barang harga Rp1.000, Rp800-nya itu habis buat ngasih makan jalur distribusinya Bapak Ibu, sama buat undian plus iklan. 80%-nya kasih buat mereka, atau Anda join Tiansi 80%-nya buat Anda Bapak Ibu. Kan gitu ya. Mending buat kita dong daripada buat orang lain. Nah, tadi yang kelima, berikutnya lagi. Ada kendala di conflict of interest. Ada orang bilang, sebenarnya bisnis ini bagus Pak, tapi ada conflict of interest dengan pekerjaan utama atau bisnis utama saya. Bos saya tidak mengizinkan saya mengerjakan bisnis ini di kantor. Seringnya di kantor, ya iyalah, Anda punya pekerjaan di kantor. Bos Anda nggak suka dong, Anda pakai waktu Anda kerja untuk ngerjain bisnis yang lain. Kita juga mengajukan Anda untuk mengerjakan bisnis ini di kantor Anda, di pekerjaan utama Anda. Karena itu bisa jadi akan menimbulkan masalah. Ya, tapi kalau misalnya Anda kerjakan di luar waktu kerja utama Anda,
sama sekali nggak ada masalah, Anda bisa lakukan Bapak Ibu. Terus berikutnya lagi, yang ketujuh. Orang bilang, bisnis ini tidak bergengsi. Gengsi itu apa sih? Oh dia sekarang aja naik motor PP yang nggak lunas-lunas kok. Bergengsi Bapak Ibu ya. Jadi kalau bergengsi ini kan hanya masalah sudut pandang aja, paradigma juga Bapak Ibu. Maunya seperti apa sih yang menurut Anda pekerjaan bergengsi? Apakah duduk di kantor yang ber-AC dengan kursi yang nyaman, dapat meja pribadi, komputer di depan, ya dengan pakai jas yang rapi? Apakah itu yang bergengsi Bapak Ibu? Mungkin banyak orang berpikir yang namanya pekerjaan bergengsi itu yang punya kantor yang bagus, punya ruangan sendiri, punya meja, pakai jas setiap hari, tapi pergi pagi, pulang petang Bapak Ibu, kena macet di jalan, nggak pernah ketemu sama anak istrinya Bapak Ibu. Apakah itu bergengsi? Bergengsi buat orang beda-beda. Tetapi kalau Anda percaya sama saya, yang menurut saya bergengsi adalah Anda nggak perlu pakai baju rapi tiap hari, pergi pulang berjuang dengan kemacetan Jakarta, tapi tiap bulan Anda tinggal lihat rekening Anda. Itu bergengsi. Anda bisa liburan di saat orang kerja, itu bergengsi. Anda pakai celana pendek di pantai, sementara teman Anda lagi sibuk pakai jas di meja kerja dia yang nyaman di kantornya itu bergengsi Bapak Ibu. Anda bisa jalan-jalan ke mall di hari Senin jam 11 siang saat orang-orang yang pada bekerja masih bekerja, itu bergengsi. Anda bisa jelaskan, Bapak atau Ibu, ya hari ini Bapak Ibu bekerja sudah 10 tahun atau misalnya sudah 15 tahun. Anda bisa bilang, kira-kira Bapak sudah puas enggak sama apa yang Bapak dapatkan? Kalau menurut Bapak, kira-kira Bapak kerjakan 2-3 tahun bisnis Tiansi, yang sepertinya nggak bergengsi, harus datang ke rumah, harus presentasi, ditolak orang, seperti yang saya sudah presentasikan tadi, cara kerjanya seperti apa. Tapi setelah 2-3 tahun lagi, Bapak berubah jadi naik mobil mewah, punya rumah sendiri, nggak ngontrak lagi, bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis setahun sekali atau 2 kali, punya banyak waktu buat keluarga Bapak. Itu bergengsi nggak buat Bapak kira-kira? Kemudian, poin yang berikutnya, ya yang ke-8 sekarang. Ada orang bilang, wah, Tiansi udah lama, bisnisnya akan jenuh nih. Ya, atau bisnis seperti ini nggak tahan lama Pak. MLM itu nggak pernah tahan lama. Jawabannya seperti apa? Kita lihat lagi data Bapak Ibu. Kalau bicara seperti ini kan data sebenarnya ini kan. Bisnisnya tidak tahan lama, itu yang saya bahas dulu. Tidak tahan lama. Tiansi berapa tahun? 15 tahun. Kurang lama Pak. 15 tahun memang belum saatnya Pak. Itu masih cukup singkat 15 tahun. Maksud saya tidak tahan lamanya kalau sudah 20 tahun. Anda temuin lagi 5 tahun berikutnya. Dia bilang baru 20 tahun Pak, masih bagus Tiansi Pak. Tidak tahan lama maksud saya kalau udah 30 tahun. Anda temuin lagi 10 tahun kemudian. Dia bilang masih belum Pak. Gak ada beresnya Bapak Ibu. Tapi intinya kita lihat. Robert Kiyosaki bilang di bukunya Cash Flow Quadrant. Sebuah bisnis itu dibilang bisnis yang sudah mature saat sudah lebih dari 10 tahun. Dia bilang dari 100 bisnis di tahun kelima, 100 bisnis buka nih tahun pertama, di tahun kelimanya itu 90%-nya hilang. Tinggal sisa 10 ya. 10 itu ditunggu lagi 5 tahun berikutnya, tinggal 1 Bapak Ibu. Itu 10 tahun. Tiansi di Indonesia 15 tahun. Oke, dunia 20 tahun. Artinya minimal Tiansi bisa tahan 1 dari 200 mungkin ya, karena 20 tahun. Oke, itu aja Bapak Ibu. Jadi mau tahan lama nggak tahan lamanya, lihat apa lagi Bapak Ibu. Dan kalaupun dia masih ngotot mengenai tidak tahan lama, si prospek Anda bisa bilang, lah toh nggak ada resiko, nggak ada modal Pak di bisnis ini. Bapak kan tahu bahwa kalau join di bisnis ini bintang 3, hanya belanja 2.000 poin. Bapak sakit, nggak usah harus join bisnis Tiansi pun juga sakit ke rumah sakit, ke dokter, nggak join sama dokternya atau rumah sakitnya kan? Nggak juga. Tapi di sini belanja produk buat sehat, malah bisa join bisnis sekalian, punya hak bisnis internasional. Ruginya apa? Karena banyak orang berpikir bahwa bisnis ini tuh dia banyak sekali keberatan dan kendala diajukan, seperti mikirin bisnis 2 miliar Bapak Ibu. Serius, padahal cuma 2 juta loh. Itu pun belanja produk buat kesehatan dia. Dia bingung-bingung, muter-muter. Ya kendala ini itu dikeluarin semua ya. Tapi intinya seperti seakan-akan ini bisnis 2 miliar. Kalau 2 miliar Pak, Bapak saya kasih waktu 2 tahun buat mikirin Pak. Buat mengajukan kendala ke saya Pak. Buat saya jawab pertanyaannya. Tapi itu cuma 2 juta belanja produk kok. Nggak usah dipikirin ya. Enteng aja begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara jenuh, Anda bisa banyak jawaban juga. Salah satu yang saya suka adalah dari data Bapak Ibu. Karena data nggak bisa dibantah. Data dan fakta nggak bisa dibantah. Kalau saya lempar bolpen ke atas, jatuhnya pasti ke bawah. Nggak bisa dibantah kan? Anda bikin sesuatu yang nggak bisa dibantah. Yaitu data dan fakta. Itu jawaban Anda. Datanya, faktanya adalah Badan Pusat Statistik Indonesia. Desember 2014, penduduk di Indonesia ada 237 juta jiwa. 237 juta jiwa. Pertambahan penduduk di Indonesia setiap tahunnya, ingat ya, ini sifatnya juga eksponensial loh ya. Tapi sampai tahun lalu kurang lebih 3,5 juta setahun terakhir. 5 tahun, 10 tahun lagi mungkin bisa jadi 4 juta, 4,5 juta, 5 juta dan seterusnya. Nah, dengan penduduk 237 juta jiwa, sementara di Indonesia, Tiansi Indonesia setiap bulannya 30.000 orang bergabung.
20.000, 30.000 orang, 40.000 aja nggak nyampe mungkin. Setahun mungkin cuma 300-400.000 orang bergabung. Orang baru. Artinya apa? Kalau mau ngabisin 237 juta orang itu berapa puluh tahun Bapak Ibu? Ditambah lagi bayi-bayi yang uang awet lahir-lahir itu Bapak Ibu 3,5 juta ya setiap tahun ya. Anda bisa hitung nggak? Berapa lama jenuhnya Bapak Ibu? Jenuh itu kan kalau habis kan? Bill Gates, semua orang pakai komputer di rumah, laptop, pakai Windows Bapak Ibu. Orang terkaya di dunia. Tapi apakah semua orang di dunia yang penduduknya 7 miliar ini Bapak Ibu semuanya punya Windows di rumah? Enggak. Tapi Bill Gates sudah jadi orang paling kaya loh Bapak Ibu. Kalau semua orang sudah pakai Tianxi, 7 miliar orang di dunia, saya yakin sekian ratus jutanya punya Anda tuh jaringan Anda. Benar nggak? Ya karena Anda sudah mulai sekarang tuh Bapak Ibu. Itu kan yang Anda sumbangkan juga, omset Anda, jaringan Anda. Jadi kalau semuanya sudah pakai, 7 miliar orang sudah pakai Tianxi, ya kalau buat Anda nggak akan jenuh karena Anda sudah mulai sekarang. Ratusan jutanya jaringan Anda Bapak Ibu. Anda sudah kaya raya loh, miliaran bonusnya. Ya, itu poin ke-8. Bisnisnya akan jenuh atau tidak tahan lama. Yang ke-9. Tidak nasionalis. Saya senang banget kalau dengar orang bilang, kalau saya pilih MLM lokal Pak. Kalau sayur ya saya pilih lokal Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari gunung dipetik langsung. Kalau sayur dikirim 3 hari udah busuk kan. Oke, tapi kalau perusahaan untuk bisnis, rekan bisnis nasionalis, saya pikir sudah bukan zamannya lagi. Kita nasionalisme dari hal yang berbeda kan. Iya, Anda nyumbang pajak pendapatan seorang klien juga lumayan gede kan. Itu nasionalis artinya kan. Daripada Anda yang nggak pernah bayar pajak misalnya, tapi ikut perusahaannya lokal. Ya, ini nggak terlalu relevan karena kita bicara mengenai pasar global. Sebentar lagi masyarakat ekonomi ASEAN. Apakah itu bukan pasar global Bapak Ibu? Protes saja sama Pak Presiden. Pak, kita kan nasionalis Pak, nggak boleh dong MEA itu nggak boleh. Masyarakat ekonomi ASEAN nggak boleh. Kalau nggak kita nggak nasionalis dong. Orang Vietnam kerja di Indonesia, orang Singapura kerja di Indonesia, kan nggak bisa. Anda bisa tanya, Bapak tadi datang naik motor bikinan dari mana Pak? Mereknya apa Pak? Merek dari mana? Bapak di rumah nonton TV mereknya apa Pak? Iya, bukan LG Pak, Tejo mereknya Pak. Indonesia bikinannya. Ya nggak tahu Bapak Ibu, tapi intinya Anda bisa bilang bahwa kalau kita bicara mengenai pasar global hari ini nggak bisa dihindari. Tapi apakah berarti kita nggak dapat untung? Negara kita nggak dapat untung kalau kita join di perusahaan yang bukan dari negara kita? Tianxi dari China, Mr. Lee orang China. Tapi kalau ada Mr. Lee masuk bawa Tianxi ke Indonesia, kita bisa menikmati juga kan sebagai warga negara Indonesia. Kalau enggak, orang-orang kayak saya kan masa depannya suram Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak ada Tianxi. Iya, suram lah jelas. IP pas-pasan Bapak Ibu. Untung ada Tianxi Mr. Lee bawa masuk ke Indonesia. Terus poin yang ke-10. Ada lagi yang bilang, bisnisnya enggak real. Ya, enggak real. Karena buat dia yang real Bapak Ibu, adalah bisnis yang saya buka suatu usaha, keluar modal, saya bikin iklan di mana-mana, sebar brosur, sebar flyer, iklan di radio, iklan di TV, cerita-cerita ke teman-teman, iklan lewat media sosial, akhirnya ada pelanggan yang datang, beli di tempat saya, dapat uang. Itu real. Kalau MLM itu nggak real. Kalau sejauh yang saya tahu, sepertinya mobil yang saya pakai real Bapak Ibu. Dapat dari Tianxi itu. Rumah yang saya tempati juga sekian miliar harganya real Bapak Ibu. Saya tempatin tuh tidur beneran kok di situ. Kasurnya juga real Bapak Ibu kok. Jas yang saya pakai real juga Bapak Ibu. Dapatnya dari uang Tianxi Bapak Ibu. Iya toh? Jadi kalau orang bilang tidak real, ya kita bisa jawab sama mereka. Ya Bapak, memang ini konsep bisnis yang banyak orang mungkin belum paham. Ya banyak orang mungkin belum paham. Jadi banyak orang berpikir bahwa ini nggak real. Tapi Pak, saya bisa pastikan sama Bapak, kalau perusahaan ini kita punya PT Singalangi Jaya ya. Itu perwakilannya untuk Indonesia, PT Singalangi Jaya. Terdaftar, PT kita legal, terdaftar. Apli juga. Kantornya ada di Citycon di Jakarta. Kantor cabang ada di banyak kota. Staf-staf yang kerja di situ juga banyak. Manajemennya juga ada. Distributornya, Bapak datang ke pertemuan Tianxi dimanapun, di kota manapun ada distributor yang mengerjakan usaha ini. Produknya juga ada. Mr. Lee-nya ada juga. One Vision-nya juga ada kantornya. Stafnya di sana juga ada yang kerja. Dan jelas bonusnya real. Slip bonusnya ada tiap bulan. Anda bisa cek TMIS. Bapak kalau sudah bergabung bisa cek TMIS. Ada bonus real time-nya. Keluar netlist Bapak, jaringan Bapak akan keluar di sana. Memang mungkin Bapak nggak terbiasa dengan itu, tapi itu bisnis yang real menghasilkan. Ya semuanya real. Anda bisa jelaskan seperti itu. Kemudian yang ke-11. Nah ini topik kesukaan ya. Bisnisnya haram Pak. Kalau Anda nggak kerja nggak bisa ngasih makan anak istri, haram Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Anda pria sejati ya itu haram dong. Masa nggak bisa ngasih makan keluarga? Tapi kalau bisnis, dari mana jawabannya? Kenapa MLM dibilang bisnis haram? Sekali lagi, itu paradigma orang yang salah Bapak Ibu. Dulu jawabnya bisa panjang lebar, debat sana sini, muter-muter ya. Tapi hari ini Anda tinggal keluarin jreng sertifikat syariah. Beres kan? Nah gitu. Jadi nggak usah
Nggak perlu lagi putar-putar, aduh pakai debat sama orang ngel-ngelan, terus dia datengin ustadznya dia gitu ya, datengin siapanya, guru besarnya, guru ngajinya, berhadapan dengan kita. Saya pernah begitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya sekarang akan jauh lebih simpel dengan sertifikat syariah. Berikutnya lagi, ada lagi kendala-kendala orang. Poin yang kedua, tidak yakin dengan dirinya sendiri. Ini poin yang kedua Bapak Ibu ya. Anda akan temui lebih banyak orang yang seperti ini. Tidak yakin dengan dirinya sendiri. Saya bisa nggak ya di bisnis ini? Sebelum saya akan jabarkan poin-poin di sana, satu hal yang Anda harus renungkan. Pertanyaan ini bisa tanyakan sama prospek Anda. Pak, Bu, kira-kira Bapak atau Ibu sudah puas belum dengan kehidupan Bapak atau Ibu saat ini? Ya, mikir. Puas nggak ya? Ada nggak yang Bapak Ibu belum capai di kehidupan Bapak saat ini? Itu kuncinya sebenarnya Bapak Ibu. Ya, Anda bisa bilang banyak. Iya betul banyak. Ya, nggak pernah ada orang yang puas kok. Bukan berarti tidak puas itu selalu hal yang negatif. Tergantung buat apa dulu, tujuannya dulu. Kalau Anda tidak puasnya buat bikin Anda sukses, keluarga Anda lebih bahagia, teman-teman Anda, saudara Anda, lingkungan Anda mereka lebih sukses, lebih bahagia, ya itu bagus-bagus saja. Tapi kalau Anda punya ambisi sukses buat ngancurin orang lain, dengan mengalahkan orang lain, jatuhin orang lain, ya itu jadi nggak bagus tujuannya. Nggak pernah jelek sukses itu, seperti uang nggak pernah jelek. Menggunakannya itu yang bisa jadi jelek atau nggak jeleknya. Orangnya Bapak Ibu ya. Nah kalau kebanyakan prospek yang saya tanya di home meeting akan merenung dan mereka akan bilang, ada yang saya masih belum puas dengan kehidupan saya. Apakah harus lewat Tiansi? Saya suka renungkan begitu Bapak Ibu. Apakah harus lewat Tiansi Pak atau Bu? Belum tentu juga. Tetapi dari yang saya sudah jelaskan sejam yang lalu, kira-kira menurut Bapak atau Ibu, kalau lewat Tiansi bisa lebih cepat nggak tercapai kepuasan itu? Karena apa? Sebagian besar, 99% yang kita butuhkan di dunia ini Bapak Ibu, yang kita kejar, itu berhubungan sama uang kan? Iya. Balik-balik lagi masalah uang Bapak Ibu. Dan kalau bicara uang, ya tadi kembalinya ke 3 konsep, 3 prinsip bisnis Bapak Ibu sekalian ya, 3 tipe bisnis. Dari mulai konglomerasi, franchise sampai ke MLM. Itulah kenapa kita ambil bisnis ini. Nah setelah itu kita akan lihat, setelah pertanyaan paling penting itu sudah puaskah Anda dengan kehidupan Anda, akan kita bagi-bagi lagi Bapak Ibu. Ada yang akan bertanya, kendala saya Pak, tertarik dengan bisnis ini tapi saya sibuk, gak punya waktu. Ketemu gak dengan orang seperti itu? Banyak banget, banyak sekali orang bilang gak punya waktu. Bapak kerjaannya sekarang apa? Kalau Anda tanya, dan dia bilang, saya lagi cari pekerjaan Pak, saya nganggur. Nganggur kok bilang sibuk. Iya saya sibuk ngelamar pekerjaan. Ngotot lagi. Wah, orang koleris ngotot ini ya. Sibuk atau tidak punya waktu? Simple. Anda perlu tahu bahwa ada begitu banyak orang nggak bisa membagi waktunya dengan efektif. Saya punya cukup banyak downline dari pengalaman saya konsultasi dan mereka bilang, saya susah membagi waktu saya untuk jalankan bisnis Tiansi. Saya selalu nggak punya waktu antara ngurusin keluarga di rumah, misalnya ibu-ibu. Saya harus ngurusin suami saya waktu pulang kerja, nyiapin makanan, ya nyiapin baju. Waktu dia selesai mandi, saya siapkan baju buat di rumah. Waktu pagi-pagi selesai mandi, saya harus siapkan baju kerjanya Pak. Anak-anak saya harus bangunkan tiap pagi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi saya sibuk, nggak punya waktu. Buat diri saja saya nggak punya waktu. Apalagi buat jalankan bisnis Tiansi. Ibu-ibu misalnya, contoh ya Bapak Ibu. Anda bisa atur waktunya. Saya sering sekali bikin diagram. Salah satu cara, bikin diagram jadwal kayak Anda waktu masih SD Bapak Ibu suruh bikin timetable itu loh Bapak Ibu ya. Anak-anak sering suruh bikin gitu waktu SD kan. Jadwal Anda, kayak jadwal mata pelajaran atau jadwal kuliah. Sama juga dari jam 5 pagi bangun, sholat subuh misalnya. Terus setelah itu jam 6-nya ngapain? Mandi pagi apa? Jam 7 ngapain? Sarapan. Kalau kita benar-benar perhatikan timetable itu Bapak Ibu, saya nggak pernah menemukan satu downline pun yang konsultasi ke saya dan nggak ada waktu yang tidak produktifnya. Kuncinya di situ. Cari waktu yang tidak produktif, Anda pakai waktu itu, Anda efektifkan buat jalankan Tiansi. Gitu aja. Karena saya selalu menemui orang-orang yang bilang sibuk, gak ada waktu. Begitu saya cek, ada waktu yang gak produktif. Tapi menurut dia itu produktif. Contoh, saya kan harus ngopi sore-sore Pak. Harus bikin kopi, makan gorengan sambil nonton sinetron Pak. Setiap jam 4 sampai jam 7, 3 jam. Waduh. Itu buat saya kesibukan. Itu penting Pak. Sekali lagi, skala prioritas Bapak Ibu sekalian. Apa yang Anda prioritaskan? Sekali lagi, kadang ada orang yang mereka memang sangat sibuk dan mereka harus membuang waktu-waktu mereka sesuai dengan prioritas. Kayak tadi misalnya, si ibu ini butuh tiap pagi, tiap sore, tiap malam nyiapin makanan dan nyiapin baju buat suaminya. Udah kasih tahu aja Pak, mulai sekarang siapin baju sendiri ya, karena ibu sibuk mengejar masa depan kita. Boys, gitu kan? Boleh dong, ya kan, nggak jadi masalah. Contoh-contoh ya. Tapi intinya Anda bisa lihat ya, salah satu cara efektif dari timetable itu. Anda atur, Anda lihat jadwal yang tidak efektif. Jadi intinya kerjakan bisnis Tiansi di waktu-waktu
yang tidak efisien dan tidak efektif. Itu bisa. Pasti ketemu. Tidak ada orang yang tidak punya cukup waktu. Kalau enggak, kurangin waktu tidur. Ini juga tips yang efektif. Gak jadi masalah. Kenapa? Kembali lagi, bisnis MLM adalah bisnis yang fleksibel secara waktu dan tempat. Enak kan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ngantor, gak bisa dong. Jam 9 saya mau ngantor karena saya pas punya waktu kosong jam 9. Gak bisa. 9 malam. MLM, Anda bisa lakukan Bapak Ibu. Yang kedua, ada yang bilang, aduh Pak, saya gak punya uang. Saya gak punya uang. Saya pengen join tapi saya gak punya uang. Ya sudah, jual produk. Berapa banyak cerita yang bisa menginspirasi Anda, leader-leader yang gak punya uang untuk jalankan bisnis ini, tapi mereka bisa kerjakan. Karena uang bisa dicari Bapak Ibu sekalian. Uang itu hal yang paling gampang dicari. Paling gampang bisa dicari itu modal buat join bintang 3 2 juta itu gampang sekali Bapak Ibu. Karena kalau Anda saya ajak bisnis yang 2 miliar tadi Bapak Ibu, lebih susah kan nyari modalnya kan? Iya. Kalau misalnya 2 juta gak punya, terus gimana kalau saya ajak bisnis 2 miliar Pak? Gak bisa, apalagi. Makanya Bapak gak pernah ada yang ajak bisnis 2 miliar. 2 juta aja pusing, ya kan? Iya, makanya 2 juta itu nggak masalah. Kita ajarkan Bapak Ibu. Bapak bikin daftar nama. Ini caranya seperti ini. Saya bantu buat janji. Saya bantu datengin teman Bapak, saudara Bapak, ya, yang kira-kira dia punya penyakit. Kita kejar jual produk dulu. Dapat 2 juta buat join Tiansi, bisa. Ya, 99 ribunya Pak, mah jangan dibahas lah, ya, kebangetan banget sih 99 ribu. Masih juga 2 juta ada dibantu presentasi, masih bahas 99 ribunya. Oke, nggak ada orang yang seperti itulah. Kalau niat semuanya bisa, ya. Oke, terus tipe ketiga, Pak, saya ini nggak pintar berbicara. Bapak tahu dari SD, saya ini sama semua teman saya waktu saya maju ke depan panggung, guru saya nyuruh saya buat ngomong di panggung, suruh nyanyi, saya nggak bisa Pak. Bahkan sampai saya SMP, teman saya juga bilang, kok kamu nggak bisa ngomong banyak sih sama kok kamu pendiam sekali. Sampai SMA Pak, saya di kegiatan OSIS, saya nggak bisa ngomong banyak juga. Itu apa barusan? Cerewetnya kemana-mana bilang nggak bisa ngomong Bapak Ibu ya. Banyak orang berusaha mati-matian meyakinkan Anda bahwa dia nggak bisa berbicara. Apalagi kalau kita bicara bisnis Tiansi ini Bapak Ibu, berbicaranya bukan, Anda lupakan kalau Anda berbicara seperti seorang penjual profesional, Anda lupakan Anda berbicara seperti seorang trainer profesional, Anda lupakan itu, Anda berbicara dari hati aja Bapak Ibu. Jadi presenter yang baik, jadi pembicara yang baik, tidak harus selalu mendramatisir suasana. Kadang tipsnya adalah ngomong apa adanya. Lebih enak kan? Nggak usah dipikir. Nggak usah diatur-atur, nggak usah diotak-atik Bapak Ibu. Itu apa adanya, jujur. Waktu Anda pertama mulai di bisnis ini, Anda bilang prospek Anda, Bapak waktu mulai, Ibu waktu mulai, nggak usah bingung, kita akan bantu. Itu yang nomor 1 ya. Kita toh bantu sebagai sponsor. Tapi ya kalau Bapak mau coba latihan sendiri, silakan. Saran saya, cari teman yang cukup kenal baik atau saudara yang memang dekat, cukup cerita saja sama dia. Jadi makanya di sini bukan pinter bicara yang kita tekankan, tapi yang penting cukup cerita. Kalau cerita bisa enggak? Mas saya habis makan bakso di sono enak loh, murah lagi, makan sono aja. Bisa kan? Iya, waktu Anda nonton Jurassic Park kemarin Anda pulang aja bisa promosi segitu hebatnya sama teman Anda. Masa promosi Tiansi dapat duit nggak bisa? Tahun 2002 saya pernah lihat satu video rekaman konferensi di Rusia ya. Di situ ada yang masuk buku terima reward, ada orang yang bisu Bapak Ibu. Bisa terima reward. Kalau saya yakin namanya passion manusia itu kalau sudah punya determinasi yang kuat, saya yakin Tuhan akan bukain jalan kok. Oke, poin yang berikutnya, tidak punya teman, dalam kurung, yang kayaknya mau join. Maksudnya begitu. Jadi kalau orang bilang, aduh Pak saya ini gak punya teman, sebenarnya di pikiran dia tuh mikirnya gini loh, wah gak ada yang mau join nih kayaknya. Saya udah mikirin, si Budi, si Andi, si Tony, si Asep, ya si Joko, gak ada yang mau join nih kayaknya. Dia sudah mikirin itu. Selama Anda presentasikan Bapak Ibu, selama Anda bantu bikin daftar nama, sehingga dia bilang, saya tertarik sama Tiansi, tapi saya nggak punya teman yang mau join, gitu. Padahal sekali lagi itu hanya ada dalam pikirannya dia. Kalau saya waktu awal dulu, saya masih ingat, waktu saya bikin daftar nama Bapak Ibu, ya saya bikin banyak daftar nama dan dalam pikiran saya waktu itu, karena saya terlalu positif Bapak Ibu, saya berpikirnya ini orang semua pasti mau join. Luar biasa ya, kebalikan loh. Ini orang berpikir nggak ada yang mau join. Saya berpikir semua nama yang saya tulis pasti mau join. Ini bisnis hebat luar biasa. Saya ingat banget apa yang saya pikirin waktu itu. Tapi ini ya yang dipikirin banyak prospek kita. Gak ada yang mau join. Jadi dia bilang tidak punya teman. Gimana caranya? Anda baca buku yang ada di starter pack Bapak Ibu sekalian ya. Di situ ada tuh daftar nama yang harus Anda buat. Itu siapa aja yang tertulis di sana ya. Latar belakangnya apa aja, mulai dari saudara, keluarga dekat, kemudian dosen Anda, teman kantor Anda, lurah Anda, RT Anda, RW Anda, dokter gigi Anda. Ada banyak klasifikasi di situ. Ya, cara bikin daftar nama. Kalau Anda stuck siapa lagi yang saya mau tuliskan, tapi ini menunjukkan bahwa kita punya banyak teman sebenarnya, termasuk orang-orang yang mungkin ada hanya sekedar kenal, gak jadi masalah, tinggal dibantu aja supaya dia sadar bahwa dia punya banyak teman. Belum lagi kita bicara duplikasi.
Konsep multiply Bapak Ibu. Anda hanya punya teman 5 yang join pun kalau 5-nya sehari 5 lagi jadi 25 kan gitu ya. Oke, yang berikutnya lagi. Poin ke-5 sekarang. Aduh Pak, saya nggak bakat bisnis MLM. Jawabannya sama Pak, saya juga nggak bakat bisnis MLM. Emang ada orang yang lahir langsung punya bakat? Bakat itu sebenarnya efeknya hanya 1%. Ada yang bilang 5%. Ya, Albert Einstein bilang 5%. Ada yang lain bilang 1%. 95%-nya adalah kerja keras. Butuh effort buat mencapainya. Orang berbakat kungfu, nggak pernah latihan kungfu. Jadi ahli kungfu nggak? Orang berbakat musik, nggak pernah latihan musik. Tapi ada orang yang dibilang, kamu nggak berbakat. Terus dia latihan musik terus. Jadi ahli nggak? Michael Jordan, gurunya bilang apa? Waktu dia masuk tim basket SMA aja nggak diterima Bapak Ibu. Tapi jadi legenda basketball kan di Amerika, NBA kan. Waktu masuk tim basket SMA ditolak Bapak Ibu. Dibilang apa? Kamu nggak bakat. Apakah dia menyerah karena kondisi bakat dan nggak bakat? Jadi bakat sekali lagi bisa dipelajari. Itu kata kuncinya. Bapak, Ibu, bakat bisa dipelajari. Di bisnis ini nggak butuh bakat. Tapi kita punya sistem. Kerjakan, lama-lama jadi berbakat juga. Ya nggak? Anda lihat pembicara di atas panggung Vision Seminar. Wah, ini orang berbakat banget ngomong di panggung. Memang hebat dia public speakingnya. Kenapa? Ya udah 10 tahun ngomong di panggung, Pak. Gimana nggak pinter? Nggak ada nggak berbakat Bapak Ibu sekalian. Semua orang berbakat di bisnis ini kalau mereka mau kerjakan. Ya. Nah, yang ke-6, poin ke-6. Saya tidak punya pengalaman di bisnis MLM. Nggak apa-apa. Selalu ada saat pertama kan? Iya, saya nggak pengalaman jatuh cinta Pak. Iya, tapi pernah cinta pertama kan? Iya dong, nggak apa-apa ya. Oke. Selalu ada saat pertama buat apapun. Selalu. Jadi kalau Anda nggak punya pengalaman di bisnis MLM, nggak apa-apa. Anda bisa belajar. Jadi sama ini sebenarnya Bapak Ibu. Nggak berbakat, nggak pengalaman, ini sama. Kalau saya akan bilang sama prospek saya, pengalaman saya Bapak Ibu ya, saya akan bilang sama dia, bagus Pak. Saya justru cari orang nggak berpengalaman di bisnis MLM. Apa sebabnya? Karena kalau orang nggak berpengalaman, itu seperti kertas putih yang masih kosong. Ditulisin apapun, bisa tergantung kita kan. Kalau pengalaman, itu seperti kertas yang sudah penuh. Udah susah nulisnya Bapak Ibu. Membentuknya lebih mudah. Kalau orang-orang yang mereka nggak punya pengalaman, masih blank Bapak Ibu sekalian. Malah enak, karena orang-orang yang berhasil di bisnis ini Pak, ada orang-orang yang mereka tidak perlu punya pengalaman, tapi mereka mau ikuti sistem. Kadang orang sudah punya pengalaman, nggak mau ikuti sistemnya. Ngeyel Bapak Ibu, suka merasa sudah ngerti, sudah pintar. Jadi Pak, yang saya cari adalah orang-orang yang tidak punya pengalaman di bisnis MLM. Saya sudah banyak pengalaman di bisnis MLM. Saya bilang, bagus Pak, itu yang saya cari Pak. Ya. Saya cari orang yang punya pengalaman banyak seperti Bapak, supaya cepat berhasil. Ini juga sama, semuanya bagus pokoknya. Iya kan? Tidak suka jualan, bagus Pak. Itu yang saya cari. Yang nggak suka jualan, karena kita bukan bisnis jualan. Kita membangun jaringan Pak. Jaringan apa? Kalau kata Kiyosaki, membangun jaringan pemakai produk. Betul? Oke. Orang berikutnya bilang, saya nggak suka bisnisnya Pak. Saya sukanya jualan. Bagus Pak, itu yang saya cari. Karena bisnis ini ujung tombaknya adalah Bapak menjual produk Pak. Ya, bangun jaringan besar. Kalau nggak bisa jual produk, nggak ada gunanya, nggak ada omset kan? Iya. Jadi apapun dia bilang, lu ngomong apa? Ya oke lah, gue ikutin deh. Lu mau apa? Gue ikutin deh. Pokoknya lu pasti benar gitu kan? Jadi intinya jangan berdebat sama orang Bapak Ibu sekalian, karena orang nggak suka didebat. Ada nggak orang yang suka pendapatnya disalahkan? Nggak suka. Nggak ada orang yang suka Bapak Ibu sekalian. Orang paling pragmatis sekalipun nggak suka kalau dia dibilang salah, dia dibilang kurang tepat. Jadi hilangkan kata-kata Bapak salah, nggak bisa, ya kan? Kalau saya pakai kata-kata yang paling hardcore pun ke prospek, saya akan bilang kalau menurut saya itu agak kurang tepat Pak. Itu sudah paling mentok Bapak Ibu. Kalau saya biasa nggak pakai kata itu juga, ya. Kita bisa membalikkan, istilahnya membalikkan argumentasi orang, tidak harus dengan pakai kata-kata yang sifatnya ofensif kan. Misalnya dia bilang, kalau saya nggak suka dengan bisnis MLM karena, sekalian ya, contoh ini lanjut ke poin yang ke-9 Bapak Ibu ya, karena banyak yang gagal. Saya kan nggak harus bilang, oh bukan begitu Pak, bukan begitu, siapa bilang? Enggak kan? Saya bisa bilang, oh iya Pak, betul Pak, betul banyak yang gagal. Memang betul Pak, Bapak benar sekali, saya setuju Pak, banyak yang gagal. Tapi menurut Bapak, ada nggak yang berhasil? Dia harus bilang apa? Masa bilang nggak ada lah, aku opo gitu kan? Nggak dianggap, pokoknya saya di depannya dia. Tadi saya udah bicara panjang lebar, saya dapat reward apa lah, kan gitu Bapak Ibu ya. Pasti bilang ada kan? Tapi kita nggak harus bilang sama dia, wah itu salah Pak, bukan begitu Pak. Bapak jangan menghina dong. Waduh, malah berantem Bapak Ibu. Hindari debat kusir ya. Tapi intinya kita bisa membelokkan argumentasi orang dengan kalimat yang nggak ofensif sama sekali. Betul, saya setuju. Jadi apapun orang bilang, lebih enak kalau kita bilang betul. Jangan bilang salah. Menurut saya, MLM ini butuh orang punya bakat. Kalau orang nggak berbakat susah. Anda bilangnya apa? Wah itu salah Pak. Orang nggak berbakat juga bisa kok. Penyampaiannya nggak enak buat dia. Anda bisa bilang, betul Pak, saya setuju Pak. Orang berbakat memang lebih cepat bisa berhasil.
Tapi apakah orang nggak berbakat nggak bisa? Bisa juga. Karena begitu banyak orang yang berhasil di bisnis tiansi, kalau Bapak datang ke pertemuan, sekalian toh promosi pertemuan. Bapak mau lihat nggak orang-orang nggak berbakat yang berhasil di tiansi? Hari Minggu nanti ada vision seminar, Pak. Ini tiketnya, malah sekalian promosi alat bantu Bapak Ibu pertemuan. Ya kan? Jadi di sela-sela semua menghadapi kendala ini, ya mengatasi kendala-kendala orang-orang ini Bapak Ibu ya, Anda bisa pakai satu tips juga, yaitu promosikan alat bantu. Terbantu sekali di sini kan. Pertemuan, netpi, justru itu Pak. Bapak betul memang. Kita memang butuh orang-orang yang punya relasi di sini, punya banyak teman. Jadi kalau orang nggak punya teman, memang betul kata Bapak, bahwa mereka lebih susah berhasil di bisnis ini. Tapi kalau Bapak dengerin si di netpi ini, di sini ada orang yang baru pindah ke satu kota, dia besar di Solo misalnya, dia pindah ke Jakarta. Karena pekerjaan atau karena kuliah, anak kos, gak punya teman sama sekali, tapi dalam 2 tahun jadi bintang 8 Pak, income-nya puluhan juta setiap bulannya. Bapak mau tahu gimana caranya orang yang tidak punya teman tapi bisa berhasil? Ini CD Netpi saya pinjamkan ke Bapak, promosi CD Netpi Bapak Ibu. Oke, bisa juga tidak punya teman, Anda bisa bilangnya apa? Betul sekali Pak, memang orang-orang yang tidak punya teman atau temannya sedikit sekali, memang mereka butuh effort lebih buat bisa berhasil. Kalau orang punya banyak teman lebih gampang berhasil di bisnis MLM. Itu sebabnya Bapak saya pinjamkan buku Mencari Kawan Mempengaruhi Orang Lain. Bapak bisa dapatkan banyak teman dengan belajar ilmu dari buku ini. Promosi buku positif. Ya, Bapak Ibu ya, Anda bisa pakai semuanya di sini. Jadi di sini juga sama. Banyak yang gagal. Betul Pak, banyak yang gagal. Itulah bisnis, itulah dunia ini. Bentuknya pasti piramid. Bapak bekerja? Iya. Posisinya apa? Manajer. Oke. Bapak punya direktur enggak? Ada. Berapa orang? 1. Karyawan di perusahaan Bapak berapa orang? 1000. Oke, kita balik Pak sekarang. 1000 orang direktur, 1 orang office boy. Nggak pernah terjadi. Di perusahaan itu Pak, kira-kira ada berapa bosnya? 1. Karyawannya 100. Iya. Yang naik Mercy si bosnya. Yang naik motor 100 orang karyawannya, betul? Iya. Bisa nggak dibalik? Bosnya 1000, karyawannya 1. Naik Mercy semua. Itu karyawan semua tuh. Anda mikirnya, wah bosnya pasti naiknya apa tuh? Gak kebayang, karyawannya 1000 naik Mercy semua. Ternyata bosnya naik sepeda 1 orang Bapak Ibu. Ya kan gak mungkin Bapak Ibu ya. Nah jadi apa yang gagal Anda bisa jawab, itu sudah lumrah di dunia ini. Tapi kita bicaranya Anda mau jadi yang sukses atau mau jadi yang gagal. Anda mau jadi 1 dari 1000 atau jadi 1000 orang yang biasa-biasa aja. Bahkan kalau kita bicara bisnis MLM, puncaknya tidak lancip. Artinya apa? Banyak orang bisa jadi bintang 8 di puncak. Banyak orang bisa jadi God Lion. Banyak orang bisa jadi director, betul. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau banyak yang gagal itu juga nggak jadi masalah. Berikutnya, saya nggak didukung oleh pasangan atau keluarga. Banyak yang bilang seperti itu. Kuncinya simpel. Banyak orang nggak didukung oleh pasangan atau keluarganya karena apa? Karena mereka nggak mengerti paradigma yang benar. Itu sebabnya kalau Anda follow up ke seorang suami atau seorang istri, kalau dia bilang saya nggak didukung atau takut nggak didukung oleh keluarga atau pasangan saya, bilang sama dia, Bapak bisa nggak besok saya datang ke rumah Bapak untuk bantu jelaskan ke istri Bapak? Ibu bisa nggak besok saya datang ke rumah untuk bantu jelaskan ke suami ibu? Karena waktu ibu sudah positif sama bisnis tiansi, tapi ibu belum mengerti cara menjalankannya, belum mengerti sekali. Ibu cerita ke suami ibu, takutnya jadi negatif. Karena ibu nggak bisa menjelaskan dengan tepat. Makanya besok saya akan luangkan waktu, jam 7 malam saya akan datang ke rumah ibu, saya akan bantu jelaskan. Hanya masalah paradigma Bapak Ibu. Terus berikutnya lagi, merasa tidak butuh bisnis ini karena income-nya sudah cukup. Wah ini agak jarang Bapak Ibu ya. Ini orang yang pede banget nih. Maaf mas, saya nggak butuh bisnis MLM. Saya sudah cukup income saya. Berwibawa Bapak Ibu ya, sudah cukup. Pertanyaannya, apakah ada orang di dunia ini merasa sudah cukup Bapak Ibu? Biasanya cuma alasan Bapak Ibu. Ya, cuma alasan. Sebenarnya bukan itu alasannya. Tadi mungkin yang 10 di atas Bapak Ibu sekalian, ada salah satu, tapi dia menutupinya dengan jaga postur, ya, jaga posturnya dengan pura-pura bilang, saya udah nggak butuh bisnis ini. Nah, jawabannya apa Bapak Ibu? Betul, menurut saya mungkin Bapak memang sudah nggak butuh. Saya tahu Bapak sudah punya jabatan tinggi di kantor, tapi kalau tidak butuh income, bisnis ini menyediakan yang lain buat kita Pak, buat Bapak. Bapak selain income sudah cukup, tapi apakah Bapak punya kebebasan waktu buat sama keluarga? Ya, Bapak di kantor gajinya 100 juta sebulan. Apakah Bapak punya waktu buat main sama keluarga di hari Senin? Bapak kira-kira kepingin nggak? Sama-sama punya 100 juta, tetapi dari tiansi, bukan dari kantor, dan itu passive income Pak. Beda ya Bapak Ibu ya, waktu kita bilang seperti itu ya. Kalau Bapak sudah 100 juta pun, dapat tambahan dari tiansi lagi 100 juta, kira-kira mau nggak Pak? Kan jadi 200 juta. Ya nggak ada orang yang nggak mau dikasih lebih. Oke, terlalu tua atau terlalu muda? Nah, saya sudah terlalu tua. Ya, saya nggak bisa jalankan bisnis ini karena saya sudah nggak punya tenaga lagi. Sudah terlalu tua. Yang lain,
Kak, saya masih terlalu muda, saya nggak bisa jalankan bisnis ini karena saya belum cukup umur. Ya kalau Anda memang masih SD mungkin agak susah Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara standar lah, Anda sudah 17 tahun punya KTP, nggak ada lagi terlalu muda. Kalau kita bicara sama mahasiswa yang bilang saya terlalu muda, banyak teman saya bilang seperti itu. Ya, banyak bilang seperti itu. Saya kan masih disupport orang tua, ngapain saya bisnis? Tugas utama saya adalah belajar. Orang tua saya juga bilang gitu. Tugasmu itu belajar, ya, bukan cari uang. Papa mama masih bisa ngasih kamu uang. Iya, cuman cukupnya buat gitu-gitu aja Bapak Ibu ya. Nggak sadar ngasih uangnya juga bukan 10 juta kan? Karena begitu Bapak Ibu. Nah, nggak ada terlalu muda, nggak ada terlalu tua. Terlalu muda, nggak ada. Ya kenapa? Karena Anda bisa mulai sedini mungkin. Kalau terlalu tua, nggak ada kata terlalu tua. Yang ada hanya kurang motivasi. Saya pernah ketemu dengan teman dari bisnis yang berbeda, bukan dari bisnis MLM Bapak Ibu, tapi dia bidangnya mirip-mirip ya, people skill, ya presentasi, membangun jaringan. Dan dia bilang, preferensi kami mencari rekanan adalah orang-orang yang dia sebutkan wanita nomor 1. Yang kedua, secara usia sudah di atas 30 atau 35 tahun. Yang ketiga, single parent. Itu yang dia bilang. Artinya apa? Kenapa dia bilang begitu? Karena seorang single parent, sekali lagi, ini saya dengar cerita dari teman ya. Karena seorang single parent akan bekerja keras luar biasa buat menghidupi anaknya sendirian, nggak bisa mengandalkan pasangannya lagi karena dia sendirian. Itu preferensi kita, yang kita cari orang seperti itu. Jadi yang ada adalah orang-orang yang mau berjuang Bapak Ibu sekalian. Nggak ada terlalu tua, terlalu muda. Saya begini, saya begitu, saya terlalu gendut, saya terlalu kurus, saya terlalu tinggi, saya terlalu pendek, saya terlalu kaya, saya terlalu miskin, nggak ada. Yang ada hanya mau berjuang atau enggak, punya hasrat atau enggak. Berikutnya lagi, trauma. Orang trauma gimana Bapak Ibu? Ya trauma bagus Pak. Bapak artinya pernah bergabung di MLM, pernah mengalami kegagalan. Berarti pernah belajar supaya di MLM yang baru di TNC Bapak nggak pernah gagal lagi. Belajar dari pengalaman gagalnya dia kan? Ya sudah, berarti sudah tahu lubangnya di mana kan? Iya. Kalau Anda suruh jalan di atas rawa, ada pijakan-pijakannya, cuman kecil, seukuran 1 ubin, sisanya itu semua air Bapak Ibu. Pertama kali Anda jalan mungkin kepleset karena Anda nggak bisa tahu dengan tepat tuh di mana tuh. Tapi begitu Anda sudah 2 kali sudah tahu kan? Iya, begitu Bapak Ibu. Jadi nggak masalah, gagal malah bagus, sudah punya pengalaman. Pengalaman adalah sangat penting untuk berhasil di bisnis apapun ya. Berikutnya lagi yang ke-14. Susah buat berhasil di bisnis MLM. Susah. Oke, apa yang nggak susah buat berhasil? Orang juga bilang tuh susah buat jadi direktur. Office boy juga susah loh, tetap aja dilihat IP-nya Bapak Ibu. Susah. Benar, butuh usaha. Susah relatif. Yang tepat butuh usaha buat berhasil. Mau seberapa tinggi Anda memanjat tergantung berapa besar usaha Anda. Anda mau nyampe tengah-tengah tangga, usahanya nggak usah terlalu besar. Kalau mau nyampe puncak, usahanya butuh kerja keras. Naik gunung butuh kerja keras yang lebih keras. Tapi kalau cuma nyampe camp 1 aja di tengah-tengah gunung nggak usah terlalu keras. Kalau nggak usah mendaki gunung ya sudah nggak butuh usaha apapun. Tapi nggak pernah nyampe puncak Bapak Ibu. Nah, tadi adalah kendala-kendalanya Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang Anda butuh tahu. Semua tadi itu Bapak Ibu, waktu Anda jawab, Anda bisa pikirkan 1001 macam jawaban. Tidak mutlak yang saya bilang adalah jawabannya. Ada banyak sekali variasi yang Anda bisa lakukan. Tetapi prinsip ini yang harus selalu Anda ikuti Bapak Ibu. Yang pertama, antusias dan selalu bersikap positif. Kenapa? Karena antusiasme itu menular Bapak Ibu. Kalau Anda presentasi, follow up, atau Anda di panggung seperti ini, ketemu sama prospek di OP, atau ketemu sama member downline ya, di NDT, Anda kasih training, atau di acara apapun, Bapak Ibu Anda lemes. Berdirinya malas. Lemes Bapak Ibu ya. Kira-kira orang semangat gak? Bapak Ibu sekalian, Anda harus semangat. Benar, Anda harus semangat Bapak Ibu sekalian. Tanpa semangat Anda tidak bisa berhasil di bisnis ini. Makanya semangat. Antusias Bapak Ibu, karena itu menular. Positif terus, karena prospek gak ada yang suka Anda negatifin. Mereka boleh negatif, Anda gak boleh negatif. Itu hukumnya Bapak Ibu. Prospek boleh negatif, Anda leader gak boleh negatif. Antusias selalu dalam setiap tutur kata Anda, ya semangat selalu. Kalau enggak, orang gak akan join. Anda semangat aja orang gak belum tentu join kok, apalagi Anda gak semangat ya. Nah berikutnya yang kedua, prinsip follow up. Fleksibel, ini benar-benar yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ya fleksibel karena tadi saya udah bilang juga di awal bahwa si A sama si B itu sudah beda latar belakang, beda kondisi yang dihadapi, beda usianya, beda pendidikannya, beda segala macamnya Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya fleksibel. Tadi cuma patokan yang saya jelaskan itu, menghadapi si ini bilang nggak punya teman, si itu bilang bisnisnya nggak masuk akal, itu cuma patokan Bapak Ibu, tapi sebenarnya semua fleksibel. Intinya adalah orang butuh personal touch gitu aja. Anda nggak bisa perlakukan sama rata seperti mesin, tapi setiap orang butuh personal touch Bapak Ibu. Encourage orang ya, bersikap fleksibel Bapak Ibu. Itu sebabnya baca banyak buku dan dengerin Netpi
supaya Anda belajar bagaimana menghadapi orang. Makin fleksibel, makin bagus. Terus yang ketiga, dengarkan pendapat atau cerita orang. Orang butuh didengerin Bapak Ibu. Karena kalau dia cerita masalahnya, Anda potong, dia nggak suka. Ya, ingat hukumnya. Prospek adalah raja Bapak Ibu. Anda sekarang ngelayani dia dulu. Dia adalah raja, dengerin dulu. Tapi ada orang yang suka curhat memang. Jadi gini loh, mas saya itu sebenarnya bukan gak tertarik sama Tiansi, tapi ceritanya, ya jadi sekian tahun yang lalu, itu saya punya tetangga, sudah pernah join Tiansi. Nah awalnya sebelum dia join Tiansi, itu dia punya anak. Ya anaknya itu kuliahnya di sini, dan kemudian pacaran sama ini, aduh cerita mau lurus aja bisa kok belak-belok kemana-mana, tapi kita dengerin. Gak jadi masalah, orang suka didengerin ya. Bahkan terakhir mungkin nantinya, dia akan ambil kesimpulan sendiri. Anda gak perlu jawab apapun, saya pernah ngalamin. Orang cerita muter panjang lebar kemana-mana, kasih kesimpulan sendiri. Akhirnya, begitu selesai, dia udah puas, udah capek, udah. Saya kasih formulir, jadi bintang 3 Pak? Oh iya bintang 3. Saya nggak perlu mendebat dia sama sekali Bapak Ibu, saya nggak perlu yakinkan dia lagi. Dia cuma pengen cerita doang, supaya udah mau join Bapak Ibu. Cuma untuk dengerin gitu loh. Ya, tapi intinya dengerin pendapat orang. Jangan bilang tidak, jangan, salah. No, ya, Anda bilang betul, setuju, bagus. Tetapi Pak, tapinya setelah itu nggak apa-apa. Yang keempat sekarang, jangan berdebat, ya mirip ya tadi ya. Pastikan Anda ingat nama orangnya Bapak Ibu. Kalau Anda lagi ngumpul, meeting 4-5 orang, Anda ingat namanya yang 4, satu Anda kelupaan, yang 4 Anda sebutin namanya. Kemudian yang satu itu Anda lupa namanya, Anda nggak pernah sebutin, dia sadar loh Bapak Ibu. Ya, saya pernah kok ketemu orang yang begitu Bapak Ibu, ya ada suatu pertemuan Bapak Ibu, ya di luar bisnis, dia ingat nama saya, oh ya Pak Erik, istri saya dia lupa. Jadi dia selalu bilang, jadi Pak Erik dan Ibu, gini. Jadi gitu Pak, ya Pak Erik nanti bisa begini. Lah Ibu, gak pernah sebutin nama Bapak Ibu. Itu saya tahu loh, ini orang lupa nama istri saya nih. Anda sadar gak sih? Anda tahu kalau dia lupa nama Anda atau nama istri Anda. Gitu, ya Pak Budi, begini. Yang ini Pak, jadi Bapak nanti bisa begini Pak. Ya, jadi Pak Budi dan Bapak nanti bisa begini. Ini orang lupa nama saya nih kayaknya nih. Betul gak? Ingat nama penting, karena orang masa dihargai pakai nama Bapak Ibu. Kalau Anda bukan personal. Anda ngomong Anda bukan personal. Dalam lingkungan seperti ini, contoh, Bapak namanya siapa Pak? Pak Solihin. Saya bilang sama Pak Solihin, Pak Solihin, Bapak harus semangat kalau berdiri di depan umum, presentasi di muka umum. Efek bagusnya apa? Saya bilang Pak Solihin, tapi Anda merasa terwakili nggak? Ke Pak Solihin, Bapak Ibu sekalian. Tapi saat saya sebutkan satu nama, sebenarnya tetangga-tetangga sudah agak terwakili, ngerasanya, oh iya ngomongnya sama audiens nih, si presenter ngomong sama audiens, Pak Solihin di sebelah saya, tapi saya merasa, oh iya ngasih tahu saya juga tuh. Tapi kalau saya sebutin namanya juga, Bapak siapa? Pak Halim. Pak Solihin, Pak Halim, Bapak kira-kira sudah mengerti belum mengenai apa yang saya jelaskan? Lebih enak kan? Daripada segini banyak saya cuma bilang Pak Solihin aja. Ya mungkin orang merasa sedikit terwakili, beda sekali dengan personal saat dia dipanggil namanya Bapak Ibu. Ingat nama ya, pemimpin yang hebat ingat nama. Napoleon ingat nama semua jenderalnya dia. Anda ketemu presiden, terus disalamin dalam satu acara perjamuan gitu, misalnya di Istana Negara gitu. Bu Sinaga merasa bahwa, wah kayaknya Pak Presiden gak akan ingat nama saya nih. Dulu pernah kenalan, beliau misalnya staf apa gitu, tapi staf menteri apa gitu. Kayaknya gak akan ingat Pak Presiden, tapi begitu beliau datang ngalamin Anda, halo Bu Sinaga apa kabar? Gimana di rumah kabarnya Pak Sinaga? Wah bukan cuma ingat nama saya, ingat nama suami saya juga di rumah. Ya gimana anak Lisa misalnya? Gimana kabarnya Lisa yang kemarin baru masuk SD? Wah luar biasa nih orang. Hebat gak Bapak Ibu? Betapa beliau akan merasa dihargai sekali kan? Anda plan got lion gitu, terus Anda ketemu sama bintang 6 Anda. Anda ingat namanya, senang banget gak dia Bapak Ibu? Luar biasa ya, nama penting sekali. Berikutnya lagi, teknik kupas bawang. Ini salah satu teknik yang penting sekali. Kayak tadi orang yang bilang bahwa income saya sudah cukup Pak, saya nggak butuh bisnis ini lagi. Waktu Anda kupas bawang, Bapak Ibu ternyata ujung-ujungnya dia bukannya merasa sudah cukup income, tapi ternyata karena dia terlalu sibuk di kantor. Alasan dia sibuk, jadi dia bilangnya nggak enak kan kalau dia bilang sibuk, dia bilangnya saya udah cukup lah, saya nggak butuh bisnis ini. Ternyata emang dia sibuk di kantor gitu loh, jadi dia nggak bisa mengerjakan bisnis Tiansi lagi. Ini masalah dia yang utama. Setelah Anda kupas lapisan demi lapisan bawangnya Bapak Ibu, ternyata adalah karena dia nggak punya waktu. Teknik yang kita pakai adalah feel, felt, found. Saya pernah gagal di MLM Pak, jadi saya trauma. Anda bilangnya gimana? Saya mengerti perasaan Bapak, karena saya pernah gagal juga di MLM. Feel. Atau saya belum pernah jalani MLM sebelum Tiansi Pak, ini yang pertama, MLM saya pertama. Tapi saya punya sponsor. Beliau ini pernah jalankan MLM lain selama 2 tahun dan pernah gagal. Sponsor saya mengalami seperti yang Bapak alami. Feel. Jadi saya tahu apa yang Bapak rasakan. Jadi sponsor saya tahu apa yang Bapak rasakan.
Sangat mengerti Pak, sangat memahami perasaan itu. Fail. Fontnya apa? Tapi setelah saya pelajari lebih dalam tentang Tianxi dan saya coba kerjakan, ternyata Pak beda sama MLM yang lama Pak. Lebih cepat di Tianxi, lebih besar bonusnya di Tianxi. Ternyata setelah sponsor saya kerjakan, dulu 2 tahun di tempat yang lama tidak berhasil, sekarang 2 tahun di Tianxi terima mobil mewah Pak. Feel, font. Apa yang Anda rasakan? Saya merasakan. Feel, saya ngerti Pak. Saya rasakan Pak. Tapi solusinya seperti ini. Tapi patut saya kerjakan begini hasilnya. Feel, font. Berikutnya lagi, bawa fakta dan data yang lengkap dan mendukung Bapak Ibu. Ini penting. Anda bawa brosur-brosur, buku-buku, ya kesaksian-kesaksian, data-data yang penting. Atau kalau saya pernah berapa kali presentasi orang yang punya perusahaan, owner perusahaan, saya agak keder juga Bapak Ibu. Saya bukan berkata rendah waktu itu, sudah terima reward Tianxi, tapi saya merasa ini orang levelnya beda nih. Atau pejabat gitu ya. Saya pernah ketemu pejabat beberapa kali, pernah ketemu orang punya owner perusahaan. Owner perusahaan ini saya tahu, ini bukan orang biasa nih. Dan saya tahu saya sendiri tanpa plan, susah Bapak Ibu. Kenapa? Meskipun saya peringkat tinggi, saya nggak bisa edifikasi diri saya sendiri kan. Kalau ada plan, saya bisa enak bilang sama plan saya, edifikasi, kebantu sekali. Tapi saya sendirian Bapak Ibu. Ini kan prospek pribadi Bapak Ibu, calon frontline. Yang saya lakukan apa? Saya edifikasi pakai buku. Saya bawa cash flow quadrant, saya bawa bukunya Paul Pilser, terus saya bawa business school. Saya bawa 3 itu, saya bawa ke dia dan pertama kali saya buka prestasi saya sama dia, saya bilang sama dia, Bapak sudah pernah baca buku ini belum? Ternyata 2 di antaranya dia sudah pernah baca Bapak Ibu, cash flow quadrant dan yang business school. Saya bilang, jadi Bapak mengerti dong buku ini isinya apa? Bapak setuju nggak dengan Kiyosaki? Setuju. Nah, yang saya akan jelaskan sekarang, saya akan presentasikan sekarang adalah bisnis yang menurut Kiyosaki bisnis masa depan. Yang menurut Kiyosaki adalah cara buat cepat sukses. Bisa debat nggak dia? MLM, gitu kan? Terakhirnya saya bilang ini loh MLM. Bisa debat nggak dia? Nggak bisa, karena dia sudah setuju bahwa bisnis yang dibilang di bukunya Kiyosaki ini bisnis yang bagus kan? Saya sudah baca, saya ngerti isinya. Setuju kan artinya yang dibahas di buku ini? Setuju. Oke. Saya pakai buku Bapak Ibu. Selalu ada pihak ketiga yang saya bisa pakai. Kalau nggak punya plan, buku. Fakta dan data yang lengkap dan mendukung. Poin berikutnya lagi, promosikan alat bantu. Dalam setiap tadi yang saya bilang, waktu Anda mengatasi kendala-kendala orang ini Bapak Ibu ya, Anda promosikan juga. Itu sebabnya Pak. Ya kalau Bapak pernah bermasalah dengan trauma, kalau Bapak tidak punya teman, ada si Dinetpi. Orang yang tidak punya teman bisa berhasil, ya kan? Oke. Poin berikutnya lagi, gali daftar nama dan dapatkan janji untuk prestasi atau meeting berikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kalau enggak Anda berhenti circle-nya. Itu harus muter terus. Kalau misalnya Anda sudah lakukan semua hal tadi dengan benar, prinsip-prinsipnya mengatasi kendala dengan benar, tapi dia nggak mau join juga, kan sangat mungkin terjadi kan? Bahkan faktanya dari 10 orang ya mungkin ya setelah Anda terapkan semua ilmu ini ya cuma 1-2 yang mau join juga kok. Tetap aja seperti itu. Supaya nggak keputus, Anda ngapain sih? Gali daftar nama, dapatkan janji buat meeting yang berikutnya. Poin berikutnya lagi, promosikan PBO. Supaya orang ini tahu petanya. Ini loh PBO, panduan kita. Parameter Business One Vision. Ini caranya buat punya bisnis yang besar dan stabil Pak. Ya ini sebabnya Bapak cukup ikuti saja. Semua orang di bisnis Tianxi dan manusia ikuti ini, Anda bisa berhasil. Simple caranya dengan menjadi seorang CP, dengan menjadi seorang Royal, jadi Crown dan sebagainya ya. Anda ceritakan aja singkat, boleh nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, dari semua yang saya ceritakan itu Bapak Ibu, tips terakhirnya adalah temui lebih banyak orang. Ya, itu aja kuncinya. Anda nggak punya ilmu mengatasi kendala yang tadi saya jelaskan pun, Anda natural aja Bapak Ibu, nggak ngerti tips, nggak ngerti trik, nggak ngerti tekniknya. Selama Anda temui orang terus-menerus, Anda prestasi dengan semangat, Anda follow up dengan semangat, Anda punya niat yang tulus buat bantu dia berhasil, Bapak Ibu, tetap aja orang juga bisa berhasil. Ingat ya, nggak ada bakat kan? Tetap aja orang bisa berhasil Bapak Ibu. Anda tetap bisa berhasil. Tetapi kalau Anda pakai teknik dan skill tadi, betul akan berbesar statistik atau hukum rata-rata Anda. Tapi itu nggak ada gunanya juga kalau Anda nggak temui lebih banyak orang. Jadi kuncinya yang terakhir dari saya adalah temui lebih banyak orang dan Anda akan temukan diamond Anda. Manfaatkan apa yang saya bicarakan hari ini Bapak Ibu dan pastikan 1, 2, 3 tahun yang akan datang Anda pemenang berikutnya. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya.